Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ayo semangat, kita akan belajar. Teacher berharap kita semua sehat dan gembira ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami mau belajar. Tuhan memberkati dan menolong kami sehingga menjadi anak-anak yang pintar dan hebat. Berkati teacher yang akan mengajari kami, berkati papa mama kami juga yang membimbing kami. Dan semua teman-teman kami, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk kesehatan Elizabeth juga supaya Tuhan terus pulihkan dan orang tua murid-murid kami pun Tuhan berkati, orang tua Pisel yang sakit supaya Tuhan juga boleh memulihkan, maupun orang tua Aditya mamanya supaya Tuhan juga boleh pulihkan kesehatan siapapun kami. Tuhan, kami mau serahkan kesehatan kami, biarlah Tuhan yang memberkati. Semua kegiatan hari ini kami serahkan hanya di dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, perhatikan semuanya sudah berdoa ya. Ayo kita lihat pembelajaran kita hari ini. Alat komunikasi tradisional. Kita akan mempelajari alat komunikasi tradisional yang kedua ya. Di sini teacher rangkumkan semua beberapa alat komunikasi tradisionalnya. Yang pertama yaitu lonceng. Ya. Nah, ini loncengnya, cantik ya. Nah, bagaimana cara memainkannya, menggunakannya, yaitu digoncangkan atau dipukul. Lalu kedengaranlah suaranya, teng, teng, seperti itu, ya. Nah, kalau dipukul, teng, 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 nah, ya, itulah bunyinya. Nah, kemudian indera yang kita pakai untuk menggunakan itu adalah telinga untuk mendengar suaranya, dan untuk menggoncangkan atau memukulnya yaitu dengan tangan kita ya. Nah, apa manfaatnya? Bisa untuk lonceng sekolah ya. Nah, waktu istirahat, waktu pulang, atau waktu pergantian jam pelajarannya, maka lonceng atau bel dibunyikan. Terus manfaat yang lainnya yaitu untuk tempat beribadah. Seperti di gereja ada loncengnya. Kalau bunyi itu berarti mau memberitahukan tentang mungkin masuk gerejanya ya, atau ada pengumuman dari gerejanya ya. Sudah ada aturannya. Kalau lonceng sekali apa artinya, 2 kali dan banyak itu sudah ada artinya ya, seperti itu. Nah, kalau lonceng beribadah misalkan jam 10 maka 10 kali dibunyikan contohnya. Atau ada orang meninggal, maka kalau di anak-anak hanya sebentar saja dibuat loncengnya. Tapi kalau orang tua, loncengnya panjang, lama. Seperti itu contohnya. Tempat ibadah yang lain pun demikian. Apakah itu di kuil ya, dan tempat yang lainnya ya. Seperti itu. Ada juga loncengnya ya.
Yang kedua alatnya yaitu beduk. Ini dia ya yang teacher pernah bilang, beduk. Nah, beduk ini supaya bisa berbunyi, menghasilkan bunyi, maka dia dibunyikan dengan cara dipukul. Maka waktu dipukul, nih ya, keluarlah suaranya tung 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 tung. Nah, itu manfaatnya contohnya untuk memberitahukan sholat untuk teman kita yang beragama Muslim. Kalau mereka mau sholat, biasanya dibunyikan, atau ada hari raya, acara, mereka buat memakai beduk ini, ya, seperti itu contohnya. Itu merupakan alat komunikasi tradisional, memberikan pemberitahuan melalui suara alat komunikasi tersebut. Kemudian kentungan. Nah, ini dia ya, kentungan. Biasanya ini dibunyikan dengan cara dipukul, lalu akan keluar bunyinya tok 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 tok, ya, seperti itu, tok 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 tok. Nah, itu ya, berarti kita menggunakan panca indera kita, yaitu tangan dan telinga kita, ya. Nah, manfaat kentungan ini contohnya dipakai untuk siskambeling, ya, untuk seperti pos security, ya. Itu kalau ada pengumuman atau misalkan mau berkumpul warga atau ada terjadi hal yang berbahaya, maka kentungan ini dipukul. Seperti yang sudah teacher katakan tadi, setiap pukulan dari alat komunikasi itu ada artinya, ya. Mana yang untuk hal yang baik, mana untuk hal yang buruk sekalipun. Contoh, untuk memberitahukan adanya terjadi kebakaran misalkan, maka security ya, atau yang ronda malam akan memukul kentungan dengan panjang, tok 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 tok, kebakaran kebakaran kebakaran. Nah, misalkan seperti itu, maka penduduk bisa cepat-cepat bangun untuk menolong, membantu, ya, atau juga hal-hal yang lainnya. Itulah manfaat kentungan sebagai alat komunikasi. Kemudian peluit, ya. Ini kenal ya, peluit. Nah, peluit ini jika ingin dipakai, maka cara menggunakannya adalah dengan ditiup, ya. Lalu waktu ditiup akan keluar suaranya prrrr, prrrr. Nah, seperti itu, ya. Nah, manfaatnya untuk apa? Misalkan untuk wasit, supaya memberitahukan kapan mulai, kapan berhenti, kapan peringatannya. Nah, itulah gunanya, ya. Yang kedua, dipakai contohnya untuk memberikan aba-aba baris berbaris, ya. Seperti itu juga, ya. Nah, itulah manfaat peluit. Nah, sekarang sepeda. Nah, kenal sepeda ya? Zaman dulu biasanya sepedanya ada keranjangnya, ada belnya juga, ya. Nah, bagaimana cara menggunakan sepeda? Yaitu digoes. Lalu
belnya itu dibunyikan, maka akan keluar suaranya kring kring kring. Nah, waktu orang yang memakai sepeda lewat, oh sudah tahu ya. Nah, orang lain sudah tahu, oh siapa, oh mungkin ini anak-anak berangkat sekolah. Nah, misalkan seperti itu, karena kita terbiasa mendengar orang yang lewat, yang naik sepeda, contohnya naik mau pergi ke sekolah, karena mereka contohnya tetangga kita. Nah, zaman dulu pun begitu. Zaman dulu mereka menggunakan sepeda, ya. Nah, misalkan ini sebagai transportasi, ya. Mereka pakai transportasi sepedanya, ya, supaya bisa pergi ke suatu tempat yang mereka inginkan. Nah, orang bisa tahu, oh si Anu sudah datang, sudah lewat. Nah, seperti itu. Kemudian gunanya juga untuk olahraga, ya. Nah, sepedanya dipakai untuk olahraga. Jadi mungkin karena kita sering melakukan kegiatan tersebut, orang juga sudah tahu, oh kalau hari Sabtu itu keluarga si ini olahraga sepeda loh. Nah, sudah tahu. Nah, seperti itulah contohnya sepeda itu bisa menjadi alat komunikasi, ya. Atau waktu kita mau mengerem, dibunyikan belnya, supaya tidak menabrak orang, kring kring kring. Misalkan seperti itu, ya. Itulah contohnya. Anak-anak, jadi jadi alat komunikasi tradisional itu berguna untuk menyampaikan atau memberitahukan berita, baik yang baik ataupun yang buruk sekalipun. Contoh seperti yang sudah teacher sampaikan. Jadi semua alat komunikasi tadi berfungsi untuk menyampaikan informasi atau berita kepada orang lain tentang hal yang baik maupun hal yang buruk, ya. Itulah manfaat alat komunikasi tradisional, ya. Lalu untuk ayat hafalannya, ya, kita ulangi dari Matius 5 ayat 16, ya, dibacakan dan nanti atau disebutkan. Untuk kegiatan main, ayo kita berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Lalu kita merawat alat komunikasi yang kita miliki, ya. Dan kita buka bukunya alat komunikasi halaman 23. Kegiatannya di sana, anak-anak menggunting gambar kentungan dari lembar peraga, kemudian ditempel dari yang tinggi sampai yang terendah. Ini dia, ya. Nah, nanti dibuka bukunya alat komunikasi halaman 23 dan lembar peraganya ini. Nanti gunting gambar kentungan lalu urutkan dari yang tinggi sampai yang terendah untuk ditempelkan, ya. Dan selanjutnya menulis nama alat komunikasi, ya. Ini di buku halaman 8. Lihat ada gambar, apa itu yang pertama? Kentungan alat komunikasinya. Tulisannya K E N T U N G A N. Kentungan, ya, seperti itu. Kemudian gambar yang kedua yaitu apa? Radio. Tulisannya RADIO. Lengkapi seperti itu
nanti nama alat komunikasinya. Nah, alat komunikasinya itu sudah dibuat huruf pertamanya. Seperti kentungan tadi dimulai dari huruf K. Dan radio dimulai dari huruf R. Ya. Oke. Terus di halaman 10. Nanti anak-anak memasangkan suara dengan alat komunikasi yang tepat. Nah, ini kalau lonceng bagaimana bunyinya? Ya. Bunyi lonceng bagaimana? Teng, teng. Ya, seperti itu. Kalau bunyi telepon bagaimana bunyinya? Kring, kring. Iya. Kalau bunyi peluit bagaimana? Prit, prit. Nah, misalkan seperti itu ya. Atau kentungan bunyinya tok 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 tok. Nah, iya, seperti itu. Nah, nanti kamu baca dulu bunyinya apa, lalu perhatikan gambarnya, tarik garisnya. Seperti itu dipasangkan. Oke. Nah, yang terakhir kita buka di halaman 7. Nah, anak-anak dia minta untuk mewarnai gambar lonceng dan peluit serta melingkari huruf vokalnya. Nih, nanti diwarnai cantik-cantik gambar lonceng dan peluitnya, lalu lingkari huruf vokal dari setiap nama alat komunikasi tersebut. Oke, itu saja kegiatannya hari ini. Selamat belajar, tetap semangat ya nak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar. Tuhan memberkati apa yang sudah kami pelajari hari ini agar bermanfaat untuk kehidupan kami. Berkati teacher, papa mama yang sudah mengajari kami dan teman-teman semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi.